Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Aki TV Basket. Michael Jordan bermain dalam era di mana ada banyak pemain-pemain hebat yang dapat menjadi rivalnya. Namun, tidak ada rivalitas yang lebih hebat dan lebih personal dibandingkan dengan rivalitasnya dengan Isaiah Thomas. Bahkan setelah keduanya tidak bermain lebih dari 3 dekade, Jordan dan Thomas masih kerap membicarakan satu sama lain. It really can be a spectacular night for the Bulls as Jordan has come up with another. Dengan urutan ketiga, Chicago Bulls mendatangkan masa depan mereka, Michael Jordan. Tak butuh waktu lama bagi Jordan untuk langsung memperlihatkan tanda-tanda dominasinya. Hanya butuh 3 pertandingan saja untuknya berhasil mencetak 37 poin dalam satu laga. Pertandingan ketujuhnya di NBA menjadi pertemuan pertama antara Jordan dan juga Isaiah Thomas yang memperkuat Detroit Pistons. Menjadi awal tak hanya rivalitas antara kedua pemain tersebut, namun juga kedua tim. Pistons saat itu terkenal dengan defense yang sangat hebat dan tak segan untuk bermain keras secara fisik, membuat Jordan sempat kesulitan di awal laga, namun ia tetap berhasil mencetak 25 poin dan Bulls meraih kemenangan. Namun secara individu, Thomas bermain lebih baik daripada calon rivalnya di masa depan itu, meskipun timnya kalah dengan mencetak double-double, 35 poin dan 10 assist. Pertandingan tersebut baru awal, mungkin tidak ada yang aneh dari laga tersebut. Tidak ada permainan yang terlampau keras antara Thomas atau Jordan. Tak memperlihatkan bahwa akan ada permusuhan yang akan berjalan selama lebih dari 30 tahun. Pertanda awal rivalitas tersebut datang pada NBA All-Star 1985, di mana Jordan sebagai seorang rookie langsung terpilih sebagai seorang starter di tim wilayah timur, menjadi rekan setim Thomas. Thomas sebagai seorang pemain yang lebih senior, ingin memberi pesan kepada Jordan untuk tidak besar kepala. Dan pesan tersebut ia sampaikan lewat sebuah tindakan yang menjadi dendam bagi Jordan di atas lapangan. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Thomas melakukan freeze out ke Jordan, yang berarti bahwa ia sama sekali tak menghiraukan Jordan di atas lapangan, dan tak hanya dirinya, ia juga mengajak All-Star lain melakukannya. Jordan sama sekali kesulitan untuk mendapatkan bola dari rekan-rekan setimnya sendiri, dan hasilnya ia hanya berhasil mencetak 7 poin sepanjang pertandingan NBA All-Star tersebut. Thomas telah menyangkal bahwa ia melakukan hal tersebut dan mengajak rekan setim lainnya melakukan hal yang sama. Namun itu sudah cukup untuk membuat Jordan memiliki dendam yang tinggi kepadanya. Rivalitas antara Jordan dan Thomas, serta Bulls dan Pistons, telah resmi dimulai pada saat itu. Kedua belah pihak sering bertemu pada musim-musim selanjutnya, terutama di babak playoffs. Leading by 1, 22-21. Isaiah Thomas. Selain dari kejadian pada NBA All-Star 1985 tersebut, ada beberapa teori lainnya mengapa Jordan dan Thomas bisa memiliki permusuhan yang begitu personal. Salah satunya berkaitan dengan kota Chicago, seperti yang diceritakan oleh seorang mantan big man Chicago Bulls yang bermain di tim selama 3 musim, Brad Sellers. Sellers mengatakan bahwa keduanya memiliki kebanggaan tersendiri soal Chicago. Dimulai dari Thomas, yang meskipun tak pernah bermain untuk Bulls, namun ia lahir dan dibesarkan di kota tersebut. Thomas merasa bahwa Jordan telah merebut kota Chicago darinya, di mana Jordan memang berasal dari North Carolina, namun bermain untuk Chicago Bulls dan membuat kota tersebut mengelulukan namanya. Mulai pada tahun 1988, rivalitas antara kedua pemain memuncak, hingga sampai ke babak playoffs, di mana Thomas dan Pistons menjadi teka-teki yang tak dapat dipecahkan oleh Jordan. Meski telah menjadi nama besar di NBA, dan meraih beragam gelar dan rekor individu pada musim reguler, playoff adalah batu sandungan yang belum dapat dilewati oleh Jordan. Pada playoff 1988, langkah Jordan terhenti pada ronde kedua ketika menghadapi Thomas, di mana Pistons menyingkirkan Bulls dengan skor akhir 1-4. Lalu pada 1989 dan 1990 merupakan eranya Bulls dan Pistons. Keduanya selalu bertemu pada final wilayah timur di babak playoffs. Thomas dan kawan-kawan selalu berhasil menghentikan langkah Jordan. Pistons memenangkan 2 kali gelar juara NBA secara beruntun setelah lolos dari final wilayah timur tersebut, dan makin memperjelas bahwa Thomas berada di jajaran para legenda. Lalu, apa yang membuat Pistons berhasil menghentikan sang pebasket terbaik dunia bersama Chicago Bulls dalam 3 musim beruntun? Mereka memiliki aturan main yang disebut sebagai Jordan Rules. Pistons yang diberi julukan The Bad Boys tersebut memaksa Jordan untuk bermain lebih banyak ke sisi kirinya, di mana ia lebih tidak nyaman, dan membuat Jordan hanya memiliki pilihan untuk mengoper bola atau membuat tembakan yang buruk. The Bad Boys bermain seperti itu karena tahu Jordan bukan merupakan pengoper yang baik. Ditambah dengan seluruh defender Pistons tak segan untuk bermain keras dan melakukan pelanggaran.
Jordan dan Chicago Bulls berhasil membalaskan dendamnya pada 1991 ketika lagi-lagi kedua tim berhadapan pada final wilayah timur. Skuad Pistons yang sudah mulai menua bertemu dengan Bulls dan Jordan yang kedatangan partner yang sama hebatnya, Scottie Pippen, terbukti terlalu hebat untuk dihentikan. Bulls menang telak dengan skor 4-0, berhasil melaju ke NBA Finals 1991 dan menangkan gelar pertama dari 6 yang akan mereka menangkan selama 8 tahun. Ada momen menarik pada akhir game keempat dari seri tersebut, di mana jelang pertandingan berakhir, para pemain Pistons langsung kembali menuju ruang ganti, melewati barisan pemain Bulls tanpa sekalipun menyalami Jordan dan kawan-kawan. Thomas lagi-lagi menyangkal bahwa ialah orang di balik kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa bukan dirinya yang memimpin Pistons melakukan hal tersebut. Namun itu sudah cukup kembali memanaskan dendam Jordan kepadanya. Pada 1992, Olimpiade Barcelona sudah di depan mata, dan timnas bola basket untuk pertama kalinya diperbolehkan untuk membawa pemain-pemain profesional, termasuk NBA. Tentunya, bintang besar yang baru saja meraih gelar juara yaitu Michael Jordan akan menjadi pilihan pertama, dan opininya mengenai tim ini akan sangat dihargai. Dalam dokumenter The Last Dance, Jordan mengatakan bahwa Rod Thorn, yang bertugas membangun tim, berkata padanya bahwa orang yang ia pikirkan tidak akan bermain di tim. Now, it was insinuated that I was asking about him, but I never threw his name in there. Banyak yang berasumsi bahwa itu mengacu kepada Isaiah Thomas. Dugaan tersebut diperkuat dalam buku Dream Team oleh Jack McCallum, di mana ada pernyataan dari Jordan bahwa ia tak mau bermain jika ada Isaiah Thomas di dalam tim. Jordan beberapa kali mengelak dari asumsi tersebut, mengatakan tak pernah secara langsung menyebut nama Thomas. Namun yang pasti, tak ada nama IT dalam skuad The Dream Team 1992 tersebut. Setelah keduanya pensiun dan tak lagi bermain basket pun, permusuhan antara Jordan dan Thomas masih kerap terlihat lewat komentar-komentar yang mereka biasa buat di media. Seperti dalam satu kesempatan di mana Thomas mengatakan bahwa Jordan adalah pemain keempat terhebat yang pernah ia hadapi, bukan sebagai pemain terhebat. Jordan juga kembali mengungkit masalah Thomas yang tak menjabat tangan para pemain Bulls pada tahun 1991 itu dalam dokumenter The Last Dance. 6 kali juara NBA itu mengatakan bahwa bahkan ketika Bulls kalah dari Pistons 2 tahun berturut-turut, mereka masih mau menjabat tangan para pemain Pistons. Whatever he says now, you know it wasn't his true actions then. You know, it's time enough to think about it. Dan dalam perayaan NBA 75th Anniversary yang digelar pada NBA All-Star 2020 lalu, Jordan dan Thomas yang sama-sama hadir berusaha untuk menghindari satu sama lain. Bukti bahwa rivalitas dan dendam tersebut masih hidup. Bagaimana menurut kalian mengenai rivalitas antara Michael Jordan dan Isaiah Thomas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video lainnya.